dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau pergi ke tempat yang jauh, Yesus selalu bersamamu. Kau dibimbingnya, kau dituntunnya selama seluruh langkah hidupmu. Biar curam gelap jalan kau tempuh, hatimu sedih mengeluh. Takkan kau pernah, takkan kau sesat bila Yesus menyertaimu. Bila kau lelah, bila kau lesu, Yesus selalu bersamamu. Kau dibujuknya, kau dituntunnya, selamat kau sepanjang jalanmu. Biar jauh tempat yang kan kau tuju, biar susah mencapainya, kau ditunggunya, kau disambutnya, berbahagia
kau di sisinya. Itu nanti ada di itu awal. Supaya sih mengganggu orang lalu lalang. Apa tuh? Ya, bisa. Ikan cara apa? Oh iya. Tes 1 2 1. Lima bisa? Kita tempat sultan. Kamu sudah jalan itu?
Bahasa Indonesia ya.
Sei penso, habis balas di ex, Charlotte Antonia Escheni. Gimana? Kebaktian pemakaman almarhumah Ibu Charlotte Antonia Escheni Suhendi Patinama hari ini Jumat 1 Desember 2023 dimulai. Yang terhormat Ketua Badan Pelayan Jemaat Kategorial TNI AD Peniel Bentas yang diwakili oleh Wakil Ketua Penatua Nyonya El Lukai. Yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta Pendamping Sektor serta staf Badan Pelayan Jemaat. Yang kami hormati Bapak Ibu Sidang Perkabungan serta keluarga besar Suhendi Patinama yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Pertama-tama patutlah kita naikkan puji dan syukur kepada Allah Bapa di sorga. Karena atas kasih dan penyertanya, kita semua diperkenankan hadir di tempat ini dalam kebaktian pemakaman almarhumah Ibu Charlotte Antonia Escheni Suhendi Patinama
Adapun susunan acara pemakaman sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Kedua, acara pelepasan dari Universitas Patimura. Yang ketiga, ibadah pemakaman. Yang keempat, pengusungan jenazah ke tempat pemakaman. Kelima, doa syukur. Dan keenam, penutup. Kita masuk pada acara yang berikut adalah pelepasan dari Universitas Patimura. Kepada Bapak disilakan. Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum acara pelepasan almarhumah Charlotte Patinama dimulai, kami mengundang dengan hormat Kepala Bagian Kepegawaian Universitas Patimura untuk mengambil tempat. Acara pelepasan jenazah almarhumah Charlotte Patinama status Purna Bakti pada Rektorat Universitas Patimura dimulai. Hadirin disilakan berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Kepala Bagian Kepegawaian Universitas Patimura. Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sama-sama mengheningkan cipta, mengenang jasa-jasa almarhumah yang telah diberikan selama pengabdiannya kepada bangsa, negara melalui Universitas Patimura. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Hadirin disilakan duduk. Kata-kata pelepasan Rektor Universitas Patimura. Bapak Ibu sidang perkabungan yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum saya membacakan kata-kata pelepasan dari Rektor Universitas Patimura, saya mau menyampaikan permintaan maaf dari Rektor dan unsur pimpinan universitas lainnya karena satu dan lain hal sehingga mereka tidak dapat hadir dalam acara pemakaman ini. Kata-kata pelepasan pada acara pemakaman almarhumah Charlotte Patinama. Keluarga besar Patinama Suhendi yang berduka yang saya kasihi, serta sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, perkenankanlah saya pada kesempatan ini atas nama pimpinan beserta seluruh keluarga besar Universitas Patimura turut menyampaikan rasa duka cita yang dalam bagi keluarga besar Patinama Suhendi atas dipanggil pulang almarhumah Charlotte Patinama menghadap Sang Pencipta Tuhan yang Maha Kuasa. Kami memberikan penghormatan serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada almarhumah untuk semua dedikasi, pengabdian, serta jasa-jasa almarhumah bagi lembaga Universitas Patimura selaku pegawai yang telah bekerja dalam tugas sebagai pegawai negeri sipil, tenaga kependidikan, bahkan sampai purna bakti pada subbagian pendidik bagian kepegawaian Universitas Patimura. Tentu telah banyak pengabdian serta dedikasi yang almarhumah berikan dan diteruskan kepada kami semua sivitas akademika dan pegawai Universitas Patimura. Berbagai capaian universitas ini tidak dapat dilepas dari peran dan kontribusi semua sivitas
baik pegawai maupun dosen, termasuk almarhumah Charlotte Patinama. Almarhumah telah mendedikasikan seluruh karya dan karsa yang akan tercatat dalam memori kami dan sejarah universitas ini. Kenyataan itulah yang membuat almarhumah dan kita semua diharapkan menjadi panutan bagi generasi penerus universitas ini. Almarhumah adalah pribadi yang bersahaja, pribadi sederhana, yang memiliki keuletan dalam bekerja, tekun dan bertanggung jawab, dan itu yang harus menjadi teladan kita semua. Terima kasih untuk semua dedikasi, pengabdian, serta jasa untuk turut serta mengembangkan Universitas Patimura. Terima kasih dan penghargaan yang tulus pula kami sampaikan kepada keluarga besar Patinama Suhendi yang telah mendukung almarhumah semasa hidupnya dalam pengabdian bagi Universitas Patimura. Atas nama keluarga besar Universitas Patimura, kami menyampaikan satu, permohonan maaf atas berbagai kekurangan dan kelemahan yang telah dilakukan selama almarhumah mengabdi pada Universitas Patimura. Dua, kami mendoakan keluarga yang ditinggalkan, suami, anak-anak serta cucu-cucu selalu diberkati dan dilindungi Tuhan dalam menampaki hari-hari kehidupan selanjutnya. Universitas Patimura patut berterima kasih kepada keluarga besar Patinama Suhendi karena telah merelakan almarhumah untuk mengabdi bagi Universitas Patimura. Selamat jalan orang terkasih, selamat jalan almarhumah Charlotte Patinama. Universitas Patimura akan selalu mengenang jasa dan pengabdiannya. Ambon, 1 Desember 2023. Rektor Profesor Dr. Freddy Lewakabesi, MPD. Paduan suara Kepegawaian Universitas Patimura disilakan untuk membawakan lagu pujian.
Dengan demikian, acara pelepasan jenazah almarhumah Charlotte Patinama status Purnabakti pada Rektorat Universitas Patimura dinyatakan selesai. Kepala Bagian Kepegawaian Universitas Patimura disilakan kembali ke tempat. Acara selanjutnya kami serahkan ke pihak majelis jemaat. Sidang kedukaan yang diberkati Tuhan, siapkanlah hati dan pikiran saudara-saudara sekalian. Ketong akan ada dalam kebaktian pemakaman di saat ini yang akan dipimpin oleh Pendeta Ibu Ime Uloro. Para Ibu disilakan. Sidang pergabungan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar Suhendi Patinama. Mari semua sebagai orang yang percaya kita ada di dalam kebaktian. Saya jemput semua berdiri dan kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 164 ayat pertama. Jalan hidup tak selalu. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang tetap, namun masih Tuhan datang pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya. Ialah yang menjadikan kita dan almarhumah kekasih kita, Ibu Charlotte Antonia Esheni Suhendi Patinama, menurut gambarnya, dan tidak pernah meninggalkan kita binasa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari. Amin, ya amin, haleluya. Nas pembimbing kita yang terambil dari Ayub, pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-21b. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Masih tetap berdiri, mari kita mengkidungkan pelengkap Kidung Jemaat 255. Firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Silakan duduk. Pengakuan dan harapan. Tuhan,
Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Engkau memperkenankan kami menjalani waktu dalam kesementaraan. Kepadamu Tuhan, pengakuan dan harapan kami. Betapa Engkau Allah Tuhan kami yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu kini dan selamanya. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat 201. Sering kutanya pada diriku. Sering kutanya pada diriku, akhir hidupku yang fana, jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap. Dikala senja, jiwa letih tubuhku pun lemah, cahaya hidup semakin redup, sering menanam keluh. Dengarlah Tuhan, meskipun dalam kemarau. Kita ada dalam pembacaan daftar riwayat hidup dan setelahnya paduan suara jurusan kehutanan Umpati diberikan kesempatan. Riwayat hidup singkat almarhumah. Nama Charlotte Antonia Estieni Suhendi Patinama. Lahir di Ambon pada tanggal 28 Juli 1956. Almarhumah adalah anggota jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, Sektor Bakung. Meninggal dunia pada hari Selasa 28 November 2023 pada pukul 23.06 waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit GPM Ambon dalam usia 67 tahun 4 bulan. Almarhumah meninggalkan seorang suami, 3 orang anak, 3 orang menantu, 8 orang cucu. Semasa hidup, almarhumah dikenal baik dan setia dalam persekutuan berjemaat. Sebagai orang percaya, kami mendoakan kepergian almarhumah ke rumah Bapa di sorga. Sebagai pewaris kerajaan Allah dan bagi keluarga yang ditinggalkan, kiranya selalu mengamini janji Tuhan Yesus bahwa Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Demikian riwayat hidup singkat almarhumah Charlotte Antonia Estieni Suhendi Patinama. Ambon, 1 Desember 2023. Badan Pelayanan Jemaat, Pendeta JB Sampai SMTH Ketua. Terima kasih.
Sidang perkabungan yang Tuhan Yesus kasihi, di saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Yesus, firman kebenaran dan hidup, di tengah duka cita yang kami rasakan sebagai umat-Mu, bersama kehidupan keluarga besar Suhendi Patinama, atas kehendak bebas-Mu yang Engkau nyatakan bagi kehidupan keluarga ini, dengan Engkau memanggil pulang di pangkuan Bapa di sorga, istri, mama, oma kekasih, Charlotte Antonia Esieni. Kami ada dalam kebaktian pemakaman di saat ini. Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang kudus. Kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami di saat ini, agar ketika firman kebenaran ini kami baca dan dengarkan, bahkan direfleksikan oleh hamba Tuhan di saat ini, menjadi kekuatan penghiburan bagi kehidupan keluarga yang berduka, kehidupan keluarga besar Suhendi Patinama, dan kami sebagai umat-Mu menjadi tuntunan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berbicara bagi kami Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dalam kitab Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-22. Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-22. Demikian bunyinya. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Demikian firman Tuhan. Sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan keluarga besar Suhendi Patinama
yang pada saat ini tentunya ada di dalam duka cita yang mendalam. Secara normal, sesungguhnya tidak ada satu orang pun yang menghendaki atau menginginkan yang disebut dengan penderitaan di dalam kehidupannya. Semua orang berupaya sungguh untuk tidak ada dan merasakan apa itu penderitaan. Karena penderitaan ini sangat menyakitkan. Namun realita di dalam kehidupan ini, penderitaan itu tidak dapat kita ada dan hindari. Penderitaan itu terkadang datang secara tiba-tiba, tanpa direncanakan. Dan kita tidak tahu kapan dan pada waktu apa ia datang. Begitupun dengan kematian. Walaupun kematian adalah merupakan hal yang bukan biasa, namun juga kematian adalah hal yang selalu sering kita temui. Sebagai orang yang beriman, kita ada dan tahu pasti bahwa kematian adalah merupakan kemutlakan di dalam kehidupan orang-orang yang diberikan kesempatan yang hadir di dalam dunia ini sebagai hidup kesementaraan. Kematian adalah merupakan hal yang sangat menduka cintakan. Kematian hal yang sangat menyakitkan hati. Kita bersedih, kita menangis, dan mungkin di dalam ratapan-ratapan kita kehidupan sebagai orang beriman pun kita ada dan mempertanyakan, kenapa ini harus terjadi Tuhan? Kenapa di saat ini harus Engkau ambil pulang orang yang kami cintai? Tentu semua kita sepakat, kalau boleh Tuhan, jangan ada pernah kematian itu di dalam kehidupan kita. Supaya jangan ada kesedihan. Namun saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kedaulatan Tuhan adalah menyatakan hal yang demikian. Kenapa setiap orang yang kehilangan orang yang dicintai harus ada dan bersedih? Karena duka cita adalah respon emosional atau sebagai tanda atas ketidakrelaan kita untuk ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Tetapi kita tidak berdaya, kita tidak mempunyai kuasa untuk menahan kedaulatan Tuhan itu. Termasuk permintaan kita agar Tuhan jangan mengadakan kematian di dalam kehidupan kita. Tentu ketika kita bermohon kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengatakan tidak. Tuhan akan ada dan tetap menyatakan bahwa semua yang hidup harus mengalami proses kematian. Karena Tuhan Yesus sendiri pun ia lahir, ia mati, lalu dibangkitkan. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya ketika kita menghadapi peristiwa kematian ini, kita harus ada dan melihat apa makna kematian secara Kristen. Makna teologis kematian secara Kristen bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah kematian orang-orang percaya adalah proses menuju pada kehidupan yang kekal. Kematian orang yang percaya bukan akhir daripada kehidupan, tetapi justru adalah awal daripada kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga bagi orang yang beriman, kematian bukan hukuman. Kematian bukan kekalahan. Senantiasa kita ada dan mendengarkan orang-orang yang beriman ketika ia sudah berusaha sungguh untuk ada dan berobat ketika istri, saudara, suami
atau siapapun yang kita kasihi itu ada sakit, kita bergumul memohon kepada Tuhan, meminta hamba-hamba Tuhan untuk juga turut bergumul beserta dengan kita supaya sakit itu menjadi kesembuhan, sakit itu dipulihkan. Namun ketika kita harus menerima kenyataan bahwa Tuhan ada dan memanggil pulang orang yang kita cintai ini dengan berbagai upaya yang kita telah lakukan, maka banyak orang mengatakan beta kalah. Kuasa kegelapan yang menang. Beta tidak berhasil di dalam pergumulan. Dan melihat juga kematian itu adalah hukuman. Bahwa ada yang sembetul dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita melihat pembacaan Alkitab kita pada saat ini, maka kita sungguh sangat mengerti. Sebenarnya kita tidak usah fokus kepada kematian. Kapan kita mati, umur berapa kita mati, di mana kita mati, bagaimana caranya kita mati. Tidak usah pergi cari tahu di mana-mana. Beta pun umur ini berapa baru mati, lalu beta mati dengan cara apa? Dan di mana beta mati? Yang harus diresahkan sesuai dengan firman Tuhan, Rasul Paulus bilang, bagaimana kita ada dan memberi buah di dalam kehidupan kita. Selama kita dikasih range waktu hidup di dalam kesementaraan ini, persoalan itu menjadi harus gumulan setiap orang. Ketika kita sakit dan berobat, itu sebenarnya hanya menunda kematian. Yang pasti bahwa setiap orang yang hidup akan mati. Tetapi yang tidak pasti adalah bahwa semua orang beriman tidak ada dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Inilah yang menjadi keresahan dalam kehidupan kita. Ketika kita diberikan usia, ketika kita diberikan kehidupan, ketika kita diberikan jabatan, ketika kita diberikan kesempatan, pergunakanlah kesempatan hidup itu dengan segala baik. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari, minggu, bulan, tahun. Itu yang kita harus isi. Rasul Paulus sungguh menegaskan bahwa ia bukan mengkhawatirkan soal kematian. Dan ia inginkan baik ia hidup maupun ia mati, ia ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya prinsip iman inilah yang harus ada dan dipenuhi oleh semua orang percaya. Ketika kita ada dan melihat kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada Mama Yen, 67 tahun 4 bulan, luar biasa. Kesempatan hidup yang diberikan juga kehidupan keluarga bersama dengan Bapak Sarles Suhendi, bersama dengan anak-anak kekasih. Beta mau bilang Bapak Suhendi, bilang dangke banyak for Tuhan atas istri yang begitu luar biasa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan Bapak Suhendi. Beta mau bilang juga buat Mama Susi, Bapak Hendra dan Mama Santi, bilang juga for Tuhan Yesus, sukasi Mama yang luar biasa for dong. Bahkan seluruh anak cucu juga bilang for Tuhan Yesus dan kebanyak Tuhan Yesus. Sukasi Oma for Katong memberikan inspirasi di dalam kehidupan kita. Dan itu yang dilakukan Mama Yen selama Tuhan memberikan nafas hidup. Ia berusaha sungguh untuk memainkan perannya sebagai istri. Ia berusaha sungguh untuk memainkan perannya sebagai ibu. Ia berusaha sungguh memainkan perannya sebagai oma. Bahkan dari apa juga yang tadi dikatakan oleh dari Unpati, bahwa begitu banyak sumbangsi yang diberikan oleh Mama Yen ketika boleh ada dan diberikan kesempatan untuk bekerja di Unpati. Mama Yen berusaha sungguh sebagai orang-orang yang senantiasa disiplin di dalam kehidupan untuk ada dan memberi arti di dalam kehidupannya. Untuk ada dan memberi buah. Sehingga tentunya ketika Tuhan memanggilnya,
Ia tidak ragu dan bimbang lagi. Ia pasti akan bersama Tuhan di sorga. Amin. Dan kehidupan keluarga dan kita semua yang ditinggalkan oleh orang tua kekasih kita, mari kita mengintrospeksi diri kita. Apakah kita juga sudah mampu untuk memberikan arti buah di dalam kehidupan kita? Sekali lagi beta tegaskan, jangan memikirkan kapan kita mati, di mana kita mati, dan bagaimana kita mati. Itu adalah rahasia Tuhan. Yang kita harus pikirkan, bagaimana kita harus menjadi buah di dalam kehidupan kita selama Tuhan memberikan kesempatan hidup. Kiranya Tuhan senantiasa menghibur Bapak Suhendi dan seluruh kehidupan anak-anak dan cucu-cucu. Amin. Sidang perkabungan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri dan bersama-sama dengan semua orang percaya di segala zaman dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan rumusan pengakuan iman rasuli sambil berucap. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburukan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan kesempatan untuk menghibur keluarga, pujian dari paduan suara sektor Baku.
kehidupan keluarga dan seluruh sidang perkabungan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita ada di dalam doa syafaat kita berdoa. Di dalam kesadaran iman kami datang dengan penuh kepedihan hati Tuhan, oleh karena Engkau telah memanggil pulang orang yang kami cintai. Namun kami juga bersyukur karena Engkau telah memberikan kehidupan orang yang kami cintai ini berproses bersama-sama dengan kami. Kehidupan yang Engkau kenal namanya dan Engkau telah tulis di buku kehidupan-Mu, yaitu almarhumah Charlotte Antonia Esheni. Engkau telah memberikan waktu 67 tahun 4 bulan di dunia yang penuh dengan kesementaraan. Dan banyak hal telah dilakukan oleh orang tua kekasih ini. Sehingga Tuhan, biarlah Engkau senantiasa menguatkan kehidupan keluarga. Bapak Suhendi sebagai suami yang tentunya sebelah jiwanya ada dan Engkau ambil. Biarlah Tuhan Engkau tetap menguatkan dan menghibur Bapak kekasih ketika boleh di dalam perjuangannya sebagai suami untuk ada dan mempertahankan kehidupan orang yang dicintai dengan cara medis, bahkan juga di dalam pergumulan permohonannya setiap saat kepadamu. Namun Engkau ada dan memutuskan lain Tuhan, dan biarlah keputusan-Mu ini juga Engkau ada dan memberikan roh hikmat kepada kehidupan keluarga untuk melihatnya bahwa rancangan-Mu tentu adalah rancangan damai sejahtera dan pada waktunya adalah indah. Engkau telah membebaskan orang yang kami cintai ini dari penderitaan sakitnya. Engkau telah ada dan memberikan kelegaan dan kesukacitaan padanya. Sehingga Tuhan, biarlah juga Engkau ada dan senantiasa mendampingi akan kehidupan keluarga melalui seluruh pelayan, bahkan jemaat yang ada di sektor pelayanan, bahkan jemaat ini. Kami bawa seluruh kerinduan dalam kepedihan, kesedihan Bapak Suhendi terutama. Tuhan tolong dia di masa-masa pemulihan hatinya, jiwanya, sebagai orang-orang yang sudah terbiasa bersama dengan almarhumah. Tuhan kuatkan dan hiburkan senantiasa. Dan begitu juga seluruh anak-anak kekasih. Ibu Susi yang tidak sempat hadir di saat ini oleh karena tuntutan pendidikan di Amerika, Florida. Studi S3. Tuhan kuatkan juga ibu kekasih kami di sana, yang tidak sempat dengan secara langsung memberikan penghormatan yang terakhir, memberikan ungkapan terima kasih kepada orang yang sudah ada dan membesarkannya, dan orang yang sudah ada dan memampukannya untuk mengerti bagaimana perjuangan hidup ini dan bagaimana harus ada mengisi akan kehidupan ini. Biarlah Tuhan, jarak dan waktu yang Engkau ada dan boleh biarkan terjadi ini tetap menjadi kekuatan Engkau berikan kepada ibu kekasih. Dan biarlah Tuhan dalam pergumulannya dan kerinduannya pula bersama dengan kehidupan saudara-saudara kekasih di sini, ia boleh nanti kembali dan memberikan penghormatannya kepada orang tua kekasih. Begitu juga Bapak Hendra bersama dengan istri dan anak-anak, Ibu Santi bersama suami dan anak-anak. Tuhan memberkati mereka senantiasa. Tuhan menghiburkan mereka. Dan biarlah di dalam keutuhan kebersamaan sebagai saudara senantiasa melihat bagaimana
Mama tercinta, Ibu kekasih, ada dan senantiasa menanamkan nilai-nilai yang luar biasa. Menyadari sungguh bahwa tubuh Mama Yen tidak akan pernah dilihat. Namun segala ajaran, petuah, dan nilai-nilai hidup yang ditanamkan itu terus hidup di dalam hati sanubari anak-anak dan menjadikan anak-anak kuat dan mampu untuk juga memberikan arti di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk semua orang yang sudah ada dan memberikan pelayanan perhatian kepada Ibu kekasih selama Mama Yen ada di dalam sakitnya. Biarlah Tuhan memberkati semua mereka, termasuk para medis yang berusaha sungguh melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan memberkati mereka. Semua orang yang terlibat di dalam kehidupan berjemaat, bahkan sektor unit pelayanan wadah-wadah. Tuhan mau memberkati mereka semua di dalam setiap gumulan-gumulan bersama keluarga untuk ada dan memohon kepadamu. Dan untuk itu Tuhan, ke depan biarlah Tuhan juga memakai orang-orang percaya ini untuk senantiasa bersama dengan kehidupan keluarga Suhendi Patinama. Engkau memakai mereka untuk menguatkan keluarga ini. Tuhan, untuk seluruh kehidupan keluarga yang tidak sempat hadir, Tuhan memberkati mereka dan menghiburkan mereka. Kami serahkan prosesi untuk menuju ke pemakaman di hari ini Tuhan. Tuhan tetap berikan cuaca yang baik sehingga kami boleh ada dan melaksanakan upacara pemakaman dengan segala baik pula. Untuk itu Tuhan, ini sungguh doa kami. Ini sungguh permohonan kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ucapan terima kasih dari keluarga. Terima kasih kami keluarga besar Suhendi Patinama mengucapkan terima kasih satu kepada keluarga Letnan Jenderal Dr. Tatang Sulaiman SOS MSI di Jakarta. Dua, Rektor Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Universitas Patimura. 3. Dekan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Fakultas Pertanian Universitas Patimura. 4. Keluarga besar jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Patimura. 5. Keluarga besar Den Madam 16 Patimura. 6. Keluarga besar Permias Gainesville di Florida, Amerika Serikat. 7. Keluarga Bapak Elisa Tuhusula, SPD MPD di Jayapura. 8. Keluarga Genesis KE Orun Tuhusula di Jayapura. 9. Keluarga Grace Honig Hanser di Belanda. 10. Keluarga Roy Hanser di Belanda. 11. Keluarga besar Haji Ismail di Bandung dan Surabaya. 12. Keluarga besar Engko di Ambon, Yogyakarta dan Jayapura. 13. Keluarga besar Swakarya Home RT 00302. 14. Keluarga besar
almarhum Bapak Poli de Fretes. 15. Keluarga besar Songgo. 16. Keluarga besar Jahrul Anwar dan Rukmini Polempe di Makassar. 17. Keluarga Bapak Buce Lisakai. 18. Ibu Ika Muskita. 19. Bapak Robi Lewir. 20. Mama Au Helaha yang selama ini dengan setia membantu Oma Yeni. 21. Mama Oba. 22. Pengurus sektor Bakung dan pelayan yang selama ini melaksanakan pelayanan rohani kepada Oma. 23. Dokter, perawat, dan staf rumah sakit GPM. 24. Keluarga besar Pelpri sektor Bakung. 25. Keluarga besar sektor Bakung. 26. Keluarga besar Jemaat Piniel Benteng Atas. 27. Keluarga besar HGB sektor Bakung. 28. Paduan Trompet Piniel Benteng Atas. 29. Seluruh keluarga beserta kerabat dan handai tolan yang berasal dari Kampung Oma. 30. Keluarga besar Nasaret. 31. Keluarga besar 12 IPA 2 alumni SMA 2 tahun 2010. 32. Keluarga besar Unit 1 Sektor Bakung. 33. Alumni Denkaf 3 Serigala Ceta. Dan semua pihak, saudara, sahabat, kerabat, handai tolan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih. Merupakan berkat terindah bisa hidup dalam kurun waktu 67 tahun bersama orang tua, sanak saudara, suami, anak-anak, dan cucu-cucu serta persekutuan berjemaat. Kepergian meninggalkan banyak kenangan indah yang tak akan terhapuskan dalam ingatan semua orang yang ditinggalkan. Dan hanya seuntai bunga sebagai tanda kasih dari semua orang terkasih yang ditinggalkan. Tanda kasih yang pertama akan diberikan oleh Wakil Ketua Majelis Jemaat Penatua Nyonya L. Ruhukai. Kepada Ibu disilakan. Selanjutnya Ibu Pendeta Ime Urlolo, Ibu Pendeta Ibu Imel Huai, Majelis Sektor Bakung, Ketua Wadah Perempuan Sektor Bakung, Ketua Wadah Laki-laki Sektor Bakung, Ketua Wadah Pemuda Sektor Bakung, Perwakilan Unpati Ambon,
Perwakilan jurusan Kehutanan Unpati Ambon, Ketua RT 00302, kepada Bapak disilakan. Suami tercinta Bapak Suhendi serta anak-anak kekasih Susi, Heri, Mary, Kimi, Bella, Hendra, Via, Hani, Amora, Naren, Santi, Andi, Alam, Arka, Tante Neng, Ebi, Keti, Enca, Ibu Usi Patinama, Ibu Eli Watimena, keluarga Ibu Ana Watimena, keluarga Teli Watimena, keluarga Simon Watimena, keluarga Herman Loh, Bapak Eli Tuhusulah, Ibu Oci, keluarga Jeki Patinama, keluarga Deni Patinama, keluarga Cici Patinama, keluarga Yudit Kainama, keluarga Yasul Anwar dan Rukmini Polempeng di Makassar diberikan oleh Alam, keluarga John Kakisina, keluarga Bapak Manu Putih, Mama Au dan Oma Mary Helaha, Mama Oba, Ibu Nona Lawa, Bapak Valen Lawa, Bapak Anes Patinama, Bapak Antoni Talahatu, Bapak Michael Lawa, Bapak Glenn Komul, demikian pemberian tanda kasih dari semua orang-orang yang dikasihi. Mari kita menyanyikan nyanyian doa sahabat lama 98 ayat pertama, ke rumah tempat yang senang. Ke rumah tempat yang senang, di mana tidak lagi perang dan tidak suka dan celah.
Di dunia ini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Tetapi Allah telah menyediakan bagi kita suatu tempat kediaman yang kekal. Dengan keyakinan ini, mari kita membawa jenazah almarhumah kekasih kita, Ibu Charlotte Antonia Esheni Suhendi Patinama, ke tempat pemakaman dan kita serahkan di dalam rahmat Allah. Amin. Kesempatan diberikan kepada keluarga untuk menatap wajah akhir almarhumah. Sesudah itu peti jenazah ditutup, kemudian proses keluar diiringi oleh trompet.
Sudah, ada, jadi
karena mau ngurus ibadah di kampus. Ada mama, jadi kita bilang mama sih enggak ini. Ada masih tunggu Grab. Tuh, tapi ada usi Eli. Kita mau balik nih. Kita mau balik kampus. Dia bilang di mama ada Maggie, ada mama. Mana Maggie? Maggie, adiknya Heri. Nah, kita balik ya. Dadah. Ya, nanti bawa WhatsApp ya. Ma, dadah. Mana Daira? Daira dah. Dah, mama. Dah, sayang. Siap kita balik ya.
sebalik sekolah Bu. Nanti juga ibu kata itu sebalik sekolah. Orang mau balik ya siapaan. Terima kasih Bu ya. Iya dah. Iya sudah. Sudah. Ambil sudah ya. Tentu rumahnya. Tapi kan memang lapor ya. Ibu ambil dulu. Iya. Si Ella mau ikut sampai besok subuh jam berapa? Belum masih ada tes. Pani sering ke sana ya, Kelly? Nah, sering makan rujak ya. Pani. Iya. Sering sekali. Iya.
baca di grup ucapan selamat ulang tahun ya. Teman mami toh, mami sing ada kan? Ada Sabarua, ada TV dan Pak. Itu papi sudah lokal terus. Itu sudah. Papanya paling enak kok. Ayo. Iyo, mama. Iya, kalau mama. Sudah, trompet suara itu. Iya, persekutuan yang diberkati Tuhan, keluarga besar Suhendi Patinama yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Di saat ini katong ada dalam doa syukur bersama. Sebelum katong berdoa, mari katong angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 450, bait yang pertama. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Sebagai persekutuan yang punya Tuhan ini, bahkan lebih terkhusus Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan keluarga besar Suhendi Patinama. Ketika mereka ada dalam duka cita karena Engkau memanggil pulang orang kekasih, istri, mama, oma, saudara kekasih, almarhumah Ibu Charlotte Antonia Esheni Suhendi Patinama, keharibaanmu yang kudus. Kami yakin dengan percaya sungguh Tuhan, apa yang Kau buat bagi kehidupan keluarga besar Suhendi Patinama adalah yang terbaik. Rancangan damai sejahtera Engkau berikan bagi kehidupan keluarga besar. Dan biarlah Tuhan Yesus dalam kehidupan hari-hari hidup mereka, Engkau selalu menyertai, memberikan kekuatan, penghiburan selalu bagi mereka, sehingga mereka tidak pernah berlarut-larut dalam kesedihan, tetapi mereka mempunyai pengharapan yang sungguh kepadamu ya Tuhan Allah, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ketika kami boleh ada dalam kebaktian pemakaman ini, Engkau boleh menyertai bahkan menuntun kami, sehingga semua proses boleh berjalan dengan segala baik, baik dari rumah duka sampai ke tempat pemakaman. Dan di saat ini kami mensyukuri untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, lebih terkhusus bagi kehidupan keluarga besar Suhendi Patinama. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan bagi Ibu Pendeta Ime Urlolo untuk ada dalam melayani kebaktian di saat ini. Kiranya Tuhan memberkati beliau dengan seluruh tugas tanggung jawab pelayanan, pendampingan bagi umat-Mu dalam jemaat kami. Bahkan kami
majelis dalam sektor Bakung juga yang boleh melakukan tugas tanggung jawab pelayanan di hari ini. Bahkan juga paduan trompet yang selalu setia melakukan tugas tanggung jawab melayani ya Tuhan di rumah duka ini, bahkan juga sampai ke tempat pemakaman yang terakhir. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga senantiasa bermohon daripadamu ya Tuhan, biarlah Engkau juga memberkati kehidupan keluarga besar Suhendi Patinama, terkhususnya juga bagi salah seorang anak terkasih, Ibu Susi Suhendi bersama dengan suami dan ketiga anak kekasih yang saat ini berada di Amerika. Biarlah mereka juga senantiasa mendapat penguatan, penghiburan yang hanya berasal daripadamu ya Bapa di sorga. Ini doa kami Bapa, inilah ungkapan syukur dan terima kasih kami yang kami bawa bersama dengan kehidupan keluarga besar Suhendi Patinama. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan adalah sumber penghiburan, kekuatan bagi kehidupan kami semua. Dan kami bermohon daripadamu Tuhan, biarlah Engkau selalu ada menuntun kehidupan kami semua dengan kuasa-Mu, dan Tuhan memberkati kami semua dengan berkat-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan dituntun oleh kuasa Roh Allah yang kudus, mau tinggal menjaga Tuhan, menyertai, melindungi Tuhan yang selalu ada menyelamatkan hidup kami semua, memberkati kehidupan keluarga besar Suhendi Patinama, bahkan kami sebagai persekutuan yang punya Tuhan ini saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian. Shalom. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian kebaktian pemakaman almarhumah. Atas nama sektor Bakung dan keluarga Suhendi Patinama kami mengucapkan terima kasih.